Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini apa yang dibahas yaitu tentang ini loh. Ini kan lahan yang lokasinya di 4 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu itu saya review, itu yang lahannya berbanjir ya teman-teman. Sekarang sudah tidak teman-teman ya, sudah tidak banjir karena apa? Sudah dikondisikan dengan eksavator ya. Jadi parit ini sangat penting. Jadi itu loh. Ya, di sana ada teman. Nah, jadi itu ya, itu lagi mengerjakan paritnya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Nah, untuk sawit segini tingginya, nah, kita bahas lagi tentang sawit setinggi ini. Jadi ada satu pertanyaan ya teman-teman, yaitu saudara kita bertanya tentang, Pak, sawit yang sudah tinggi itu cocoknya untuk dipupuk apa ya Pak ya? Nah, karena saya pupuk dengan memupuk dengan apa namanya, urea, itu kok tambah jelek untuk apa namanya, kelapa sawitnya ya. Nah, jadi ini pertanyaan ini sangat ini ya, banyak yang di para petani kelapa sawit, terutama kelapa sawit mandiri ya teman-teman ya. Jadi begini, untuk sawit setinggi ini cukup kita memakai NPK saja. Jadi apa tuh tujuannya NPK? Karena sudah tinggi, kita tidak perlu pertumbuhan yang masa yang masih belum menghasilkan, itu tidak teman-teman ya. Kita hanya membutuhkan buahnya saja itu. Nah, meskipun kadang juga dibutuhkan dengan pupuk urea ataupun dolomit, itu sangat juga dibutuhkan teman-teman. Tapi lebih banyaknya ke NPK, karena apa? NPK sudah lengkap ya, dari nitrogen, fosfor sama kalium. Jadi sudah lengkap teman-teman ya. Nah, untuk kelapa sawit itu sendiri, itu syarat untuk berbuah apa ya, itu harus lengkap pupuknya. Nah, bisa dengan pupuk tunggal ataupun pupuk yang tidak tunggal ya gitu. Oke, jadi begini teman-teman, yang saudara kita pertanyakan, kok pupuk urea kok tambah apa namanya, tidak berbuah, ini perlu dilihat dari lapangannya teman-teman. Nah, pH tanahnya sudah normal atau belum. Kalau belum ya jangan langsung urea, percuma saja itu loh, tidak ada perkembangannya juga teman-teman ya. Jadi kita ini tanahnya dulu, supaya nanti kita tahu pH tanah itu sudah normal atau belum. Itu ya, itu yang pertama teman-teman ya. Oke, dari sini sudah paham ya. Jadi itu yang dibahas tentang pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang itu, pupuknya apa yang cocoknya dengan NPK, ada sudah cukup. Kita nggak perlu neko-neko, nggak perlu banyak-banyak ini ya teman-teman ya, pupuk ini ya, ini nanti tambah mumet sendiri teman-teman ya. Intinya kelapa sawit itu jangan dibikin rumit. Nah, jangan dibikin rumit, sederhana saja, tetap akan ada buahnya teman-teman ya. Dan bisa dilihat di sini kelapa sawitnya hijau-hijau, ini hanya pakai NPK saja teman-teman ya, tidak yang lain tidak. Cuman dibutuhkan juga yang lain kayak urea, dolomit juga butuh. Itu kalau memang dirasa tanahnya itu sudah masam, sudah asam ya teman-teman ya. Kita perlu menetralkan lagi. Nah, untuk pemupukannya berapa Pak? Nah, jadi gini, untuk pembelajaran masalah pemupukan dari kelapa sawit sudah dirangkum Dunia Tani di fitur gabung Dunia Tani ya teman-teman ya. Jika yang belum bergabung, silahkan gabung saja di fitur gabung Dunia Tani. Ya, mau gabung mau tidak ya terserah kalian ya, karena itu hak kalian. Oke, caranya gabung gimana Pak? Jadi yang belum subscribe bisa di subscribe dulu, baru nanti akan ada muncul tulisan gabung di sebelah subscribe-nya teman-teman ya. Ya. Jadi yang sudah subscribe ya pasti ada tulisannya, tapi kalau yang belum, itu pasti belum ada tulisannya fitur gabungnya. Tapi kalau sudah di subscribe, nanti akan di sampingnya itu ada tulisan gabung, boleh masuk di dalamnya teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit ya. Nah, ini kelapa sawitnya luar biasa. Jadi itu saja, nanti akan saya buatkan lah video tentang masa persiapan lahan sampai masa TM sama TBM-nya. Jadi gini teman-teman ya, masa TBM sama TM itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang masa TM atau TBM. Yang benar itu TBM ke TM, bukan TM ke TBM. Kalau TM itu kan tanaman menghasilkan, tapi kalau TBM itu tanaman belum menghasilkan. Oke, dari situ paham ya, dan sudah jelas. Nah,
Jadi ini suaranya agak berisik ya teman-teman, karena ada pengerjaan ekskavator lagi gali parit itu ya. Gali parit supaya apa? Supaya kebun kelapa sawitnya tidak kebanjiran lagi. Itu salah satu. Nah, khususnya bagi petani-petani kelapa sawit ini kan sangat menyulitkan ya untuk